kamu tipe wanita yang sering memendam perasaan, tidak gampang membiarkan orang lain mengerti emosi kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama aku Weni, dan tema reading kita kali ini adalah tipe wanita seperti apakah kamu. Nah, sekarang kita fun-fun aja lah ya. Jadi, nanti kita akan sama-sama lihat apakah kamu tipe wanita yang keibuan, feminin, cuek, pemberani, atau apapun itu nanti yang akan kelihatan dari kartunya. Di sini aku udah punya 4 pile kartu, tapi sebelum masuk ke pilih-pilih pile, aku mau mengingatkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, tekan tombol lonceng, lalu pilih all, supaya aku bisa merasakan energimu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang di depan kamu udah ada 4 tumpuk kartu. Kalau kamu mau pilih satu boleh, lebih dari satu juga boleh, silahkan aja. Pilih mana yang paling menggetarkan hati kamu, yang menurut kamu paling sesuai dengan kamu. Oke, ini pile pertama, pile kedua, pile ketiga, dan pile keempat. Nah, kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke pile pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan lihat wanita seperti apakah kamu. Oke, di sini ada Seven of Cups sebagai kartu penanda. Di sini langsung kelihatan bahwa kamu itu tipe wanita atau perempuan yang punya banyak sekali impian, punya banyak sekali cita-cita. Dan impian ini beragam ya. Ada yang pingin punya tabungan sekian di usia sekian, ada yang ingin sudah berangan-angan ingin menikah di usia sekian dengan pria yang seperti ini, seperti itu. Banyak sekali hal yang masuk akal sampai kurang realistis yang kamu impikan. Dan itu sih nggak apa-apa ya, karena namanya hidup pasti perlu impian kayak gitu. Tapi intinya sih di sini yang utama adalah impian kamu itu banyak banget, dan kamu berusaha untuk menggapainya. Walaupun di sini ada beberapa yang masih diangan-angan belum tercapai, tapi kamu yakin someday kamu akan mencapai semua itu. Gitu ya. Lalu ada Ace of Pentacles. Nah, kalau yang di sini ada banyak peluang di hidup kamu yang mungkin bisa kamu rasakan beda dengan teman-teman kamu. Jadi, mungkin di sini kamu lebih sering dapat bantuan finansial, atau di sini mungkin kamu lebih gampang untuk menerima pekerjaan tertentu atau diterima oleh perusahaan tertentu, lebih bisa maju bisnisnya dibanding teman-teman kamu yang mungkin memulai bisnisnya tuh bareng dengan tipe bisnis yang sama, tapi sangat mungkin di sini rezeki kamu lebih bagus gitu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Makanya di sini impian kamu banyak, dan kamu juga nggak hanya diam, tapi kamu berusaha untuk membuka pintu rezeki kamu. Dan di sini aku lihat juga semesta memberikan banyak sumber daya, banyak kebisaan di diri kamu yang mana jalannya terasa lebih mudah dibanding orang-orang yang lain, seperti itu. Entah dari privilege keluarga, entah memang secara kecerdasan kamu lebih baik, atau mungkin memang kamu orangnya giat bekerja, di saat orang lain tidur kamu sudah bangun, sudah merencanakan ini dan itu, kayak gitu. Jadi di sini kamu rezekinya bagus kayak gitu ya. Ada Nine of Swords di sini. Aku langsung buka semua kartu aja ya. Ten of Cups. Lalu ada Five of Cups. Nah, kalau yang bisa aku lihat di sini ya, ada Nine of Swords, tapi ada Ten of Cups juga. Jadi, kamu sekali waktu, atau mungkin ini adalah dampak dari banyaknya keinginan kamu ini, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan finansial, kadang kamu ngerasa gagal, kadang kamu ngerasa, aduh kok aku sudah umur sekian tapi kok belum bisa mencapai impian aku ya, kok aku sudah mencapai usia 25 tapi kok tabungan aku belum sekian, atau mungkin aku udah mau menuju umur 30 tapi kok aku belum menikah, kayak gitu. Nah, hal-hal yang tadinya menjadi impian kamu ini, yang menjadi penyemangat kamu ini, ketika sudah mencapai batas waktunya, hampir mencapai batas waktu yang sudah kamu tentukan, tapi ternyata belum kejadian, ini sering membuat kamu mikir,
sering membuat kamu cemas, takut, jadi susah tidur, kepikiran terus. Apalagi kalau orang-orang di sekitar kamu banyak yang mungkin hidupnya santai aja, tapi ternyata umur yang lebih muda dari kamu sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah dan sebagainya. Sehingga kadang kamu membanding-bandingkan, kok impian aku belum aja ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya di balik beberapa impian kamu yang menurut kamu belum terwujud, belum tercapai, ada banyak hal di sekitar kamu yang sebetulnya bisa kamu syukuri, kayak gitu ya. Di sini salah satu impian kamu juga, impian terbesar kamu adalah membangun sebuah keluarga, punya suami yang baik, punya anak-anak yang lucu, yang sehat, yang cerdas, kayak gitu. Makanya di sini sih harus ada balance dari kamu bahwa hidup itu harus realistis. Bermimpi boleh, tapi realistis juga penting, karena ya mungkin aja kamu belum mencapai impian kamu di titik tertentu, tapi di luar itu semua banyak hal-hal baik yang datang di hidup kamu. Jadi syukuri hal itu. Karena di sini ada Five of Cups yang mana juga menandakan bahwa kamu sering menangisi hal-hal yang membuat kamu kecewa, apapun itu. Misalnya diputusin, impian kamu belum tercapai, gaji kamu kurang dibanding teman-teman kamu, padahal mungkin itu sudah cukup, atau mungkin ya hal-hal lain lah yang membuat kamu kecewa intinya di sini. Jadi di sini seolah-olah kamu menangisi 3 cangkir yang tumpah ini, padahal sebenarnya masih ada 2 cangkir lagi yang masih bisa kamu nikmati dan kamu syukuri, kayak gitu. Jadi intinya sih di sini jangan sampai segala impian kamu ini menjadi beban. Jalani saja. Kalau misalnya terwujud ya bersyukur, kalaupun belum, syukuri hal-hal yang sudah ada di sekitar kamu, apapun itu. Mulai dari teman-teman kamu kah, gaji kamu yang sekarang, orang tua kamu, dan apapun yang ada yang menyempurnakan hidup kamu saat ini. Jadi hidup gak hanya mengenai mewujudkan impian, tapi juga mengenai banyak hal bahagia di sekitar kamu, karena kamu punya kemampuan dan peluang kok untuk mencapai ini semua. Finansial, keluarga yang bahagia, pernikahan yang bahagia, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi mulailah untuk bersyukur, karena kamu kadang suka menyesali atau kecewa dan sebagainya. Begitu ya teman-teman yang memilih file pertama. Dan kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Sekian dulu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat ya tipe wanita seperti apakah kamu. Oke, penandanya adalah The High Priestess. The High Priestess ini sosok wanita yang anggun, yang dia bisa berkata, berkelakuan, bertindak sesuai tempatnya. Jadi di saat kamu lagi di rumah, lagi santai, ya kamu bisa bercanda, ketawa-ketawa sama teman-teman kamu tanpa merasa harus jaim. Tapi ketika tiba waktunya kamu harus tampil lebih formal, lebih attitude gitu ya, lebih pakai attitude, misalnya di kantor atau mungkin di kondangan, kamu bisa berubah menjadi wanita yang lebih anggun, kalem, seperti itu. Jadi sesuai dengan situasinya. Dan The High Priestess ini juga sosok yang cerdas ya, cerdas, berkemauan keras, dia nggak judgmental, jadi dia nggak gampang menghakimi orang lain, nggak suka bergibah-gibah negatif gitu, nggak suka. Karena buat dia hal terpenting adalah mengenai bagaimana dirinya ini maju, bagaimana dirinya ini berkembang menjadi lebih baik. Jadi fokus diri dia adalah dirinya sendiri, bukan memusingkan hidup orang lain. Selama hidup dia berjalan dengan baik, ya sudah, nikmati hidup tanpa harus melihat kanan dan kiri, seperti itu. Jadi fokus hidup dia ya di dirinya, makanya good, kayak gitu. Lalu ada Six of Pentacles, The Star, The Hermit, ada Ten of Pentacles. Oke. Jadi di sini yang bisa aku katakan adalah selain kamu cerdas, anggun, dan berwibawa sebagai seorang perempuan, di sini ada Six of Pentacles yang mana kamu ini suka membantu orang lain, ringan
ringan hati kamu untuk memberikan sedikit atau sebagian harta kamu untuk orang lain yang memang membutuhkan. Dan di sini nggak hanya ke manusia aja ya, sebagian dari kamu mungkin di sini lebih kasih sayangnya tersalurkan ke hewan-hewan liar, mungkin kamu di sini lebih bisa menyayangi mereka dibanding orang lain. Lalu bisa juga mengenai lingkungan, mungkin kamu di sini peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, bagaimana mengatasi sampah. Pokoknya kamu di sini meluangkan nggak hanya uang tapi juga pikiran, waktu, tenaga untuk bisa membantu nggak hanya manusia tapi makhluk lain, alam seperti itu juga bisa. Makanya di sini bisa aku bilang karena kebaikan hati kamu inilah ada banyak hal baik juga yang datang di hidup kamu. Di sini ada the star yang menunjukkan bahwa ada banyak hal tentang kamu itu yang mana kehadiranmu itu bisa mewarnai atau membawa kebahagiaan bagi banyak orang di sekitar kamu. Jadi kehadiran kamu itu seperti cahaya yang bisa memberi kehangatan untuk orang yang kamu sayang, bisa menjadi seperti air yang bisa mendinginkan kepala mungkin teman-teman kamu yang lagi ada masalah seperti itu. Dan kamu selalu bisa melihat banyak peluang-peluang bagus di depan mata untuk apapun, entah finansial, entah di kisah cinta atau apapun itu. Ya, the star. Jadi kamu ketika lagi sedih nggak mau berlama-lama, yuk bahagia lagi yuk, bisa yuk kayak gitu. Ada the hermit di sini. Di sini energinya hampir sama ya. The hermit ini tipe yang pemikir. Dia bukan tipe yang ribut. Kemungkinan besar kamu nggak suka memposting hal-hal yang menurut kamu terlalu privacy untuk diumbar di sosial media. Jadi mungkin di sini kamu tetap pakai sosial media, tapi ya untuk yang senang-senang aja, untuk yang bahagia-bahagia aja. Sementara kalau misalnya kamu lagi ada masalah, apapun itu, kamu cenderung lebih menutup akses orang lain untuk tahu, dan hanya orang yang kamu percaya yang kamu ceritakan masalah ini. Jadi kamu nggak mau ribut yang sampai seluruh orang atau sedunia tuh tahu masalah kamu, betapa perihnya hati kamu, betapa sedihnya kamu nggak mau. Kamu nggak sedrama itu, kamu nggak ingin hidup kamu tuh drama kayak gitu. Karena menurut kamu waktu lebih baik diisi dengan cari ilmu, atau mungkin sosialisasi dengan orang lain, atau mungkin mempelajari ilmu baru kayak gitu. Ya, buat teman-teman the hermit di sini. Jadi sih intinya di sini kamu sikapnya tenang ketika ada orang yang menyakiti kamu atau mengkonfrontasi kamu sampai kamu emosi, kamu lebih ke tarik nafas dulu, tenang kayak gitu. Jadi nggak mudah terpancing emosi. Ada Ten of Pentacles di sini ya. Nah, karena kamu di sini tipe yang sering membantu, jadi nggak heran juga kalau semesta menyediakan banyak sumber daya, terutama di sini finansial, yang akan diberikan ke kamu. Karena kayaknya semesta tahu bahwa kalau kamu dititipin rezeki, kamu nggak hanya menggunakan rezeki itu sendirian, tapi akan kamu bagi-bagi ke mereka yang membutuhkan, manusia, hewan, atau alam sekitar kayak gitu. Makanya di sini titipan rezeki kamu selalu cukup untuk hidup kamu. Ya nggak perlu jadi sultan lah ya, tapi at least ketika kamu butuh sesuatu ada gitu, tercukupi kebutuhan kamu, baik dari materi, finansial gitu, kisah cinta kamu, juga orang-orang yang sayang ke kamu ada banyak kayak gitu. Jadi di sini kamu selain dilimpahi rezeki berupa materi, juga dilimpahi banyak rezeki berupa kasih sayang yang terpenuhi dari orang-orang yang banyak juga sayang sama kamu. Jadi bisa kamu lihat di sini ada unicorn yang itu dianggap sebagai manusia, simbolis dari manusia. Ada anjing-anjing, ada tanaman-tanaman, lingkungan sekitar seperti itu yang akan memberikan banyak kebahagiaan buat kamu juga. Begitu buat teman-teman yang memilih pile nomor 2. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile ketiga, kita akan lihat bareng-bareng kamu itu tipe wanita yang seperti apa. Ada the tower di sini, oke.
ini lebih energinya ke pemberani, tapi lebih ke nekat gitu loh. Aku akan buka dulu kartu lainnya untuk memperjelas ini maksudnya apa. Aku ada Two of Pentacles, Page of Wands, Page of Swords, dan The Emperor. Oke, kalau dari susunan kartu ini yang bisa kulihat ya, kemungkinan besar kamu di sini masih muda. Entah usia kamu yang masih muda atau jiwa kamu yang masih muda. Jadi di sini ada banyak kenekatan, keberanian, sesuatu yang kadang nggak kamu pikirkan yang berdampak kurang bagus buat kamu. Jadi mungkin di sini kamu tipe orang yang kadang kalau ngomong frontal, maksud hati kamu tuh jujur gitu. Tapi kadang hal itu nggak kamu pikirkan kondisinya sehingga kadang menyakiti hati orang lain seperti itu. Atau mungkin ada hal-hal lain ketika kamu harus mengambil sebuah keputusan nggak kamu pikirkan matang-matang, nggak kamu pikirkan baik-baik, nekat, asal nekat aja, kemudian nanti kamunya menyesal kayak gitu. Jadi ada banyak kenekatan di sini yang kamu lakukan gitu. Pemberani iya, tapi kalau sekarang aku lihat lebih condong ke nekat sih. Dan sangat wajar karena sepertinya mayoritas yang memilih pile ketiga ini masih muda-muda usia atau jiwanya, sehingga ya memang perlu banyak belajar untuk lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan omongan, lebih bisa menimbang-nimbang sesuatu ketika harus mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan-keputusan besar. Seperti itu ya, karena di sini ada Two of Pentacles yang mana memang kamu ini sedang dididik untuk bagaimana mengatur sesuatu lebih fokus, lebih tertata. Karena di sini kamu juga punya kecenderungan untuk mengerjakan banyak hal di satu waktu, bukannya malah selesai, malah berantakan. Makanya di sini pesannya adalah kerjakan satu-satu, satu selesai, satu lagi, satu selesai, satu lagi, kayak gitu. Jadi jangan memperunyam hidup kamu dengan mengerjakan banyak hal sekaligus, yang mana fokus kamu justru terpecah-pecah, malah jadi runyam gitu ya. Lalu ini ada Page of Wands, ini energinya mudah banget ya, ada Page 2. Kamu di sini semakin mempertegas ini bahwa tipe yang pemberani, nekat gitu. Kalau misalnya kamu lagi naksir seseorang, kamu nggak ragu untuk menyatakan perasaan kamu duluan. Pokoknya serba nekat, serba berani tanpa dipikir dulu. Tapi sebenarnya di balik itu semua, Page of Wands adalah orang yang sangat bisa menginspirasi orang lain. Jadi keberanian kamu ini kadang menginspirasi orang lain. Mungkin di sini ketika kamu sekolah atau kuliah, kerja, yang mana kamu menemukan ketidakadilan, kamu lebih bisa, lebih berani untuk menyuarakan ketidakadilan itu. Makanya di sini kamu tuh seperti inspirasi bagi banyak orang. Di luar segala kenekatan kamu ini, kamu memberi banyak hal positif juga supaya orang lain punya keberanian seperti kamu tanpa kamu sadari, kayak gitu ya. Tapi di sini ada Page of Swords yang mana menandakan bahwa ada perjalanan kamu nanti yang mana kamu ini sangat cuek, sangat nekat. Pada akhirnya waktu akan membuat kamu pelan-pelan belajar untuk lebih bisa mengendalikan emosi kamu, lebih bisa mengendalikan kata-kata kamu, lebih pakai logika untuk memikirkan banyak hal. Ketika kamu ingin melakukan suatu hal, memutuskan suatu hal, mana nih yang terbaik, kayak gitu. Kamu tetap akan menjadi orang yang jujur, tapi lebih bisa mempertimbangkan. Jadi misalnya gini, kamu ingin ngomong ke seseorang mengenai betapa kecewanya kamu. Kamu akan jujur, kamu akan ngomong betapa kamu kecewa, tapi mungkin kamu akan memilih-milih waktunya, kapan kamu harus ngomong sama dia, menunggu emosi kamu reda dulu dan sebagainya. Jadi nggak langsung jedar gitu, yang bikin orang ini bukannya malah memahami kekecewaan kamu, tapi malah marah kayak gitu. Jadi kamu akan belajar banyak nanti. Kamu akan mendewasa di sini, lebih pakai logika dan pakai hati, kayak gitu. Ada The Emperor di sini, karena di sini kamu memang tipe yang berani ya. Jadi sangat mungkin juga di sini kamu punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nggak apa-apa dong perempuan jadi pemimpin di masa kini,
Di sini memimpin bisa untuk memimpin dirinya sendiri, memimpin mungkin organisasi kecil di sekitar kamu, sampai mungkin nanti organisasi besar, bisnis, perusahaan, jadi manajer, atau bahkan mungkin CEO, kayak gitu. Sangat mungkin, karena dengan segala potensi yang kamu punya ini, keberanian kamu, dan nanti kamu akan belajar untuk lebih pakai logika, lebih pakai perasaan kamu untuk bisa menghadapi orang lain, sangat mungkin kamu menjadi pemimpin. Jadi mungkin di beberapa waktu lalu ketika sekolah kamu mungkin pernah jadi ketua kelas, atau mungkin kamu dipercaya untuk memegang organisasi tertentu seperti itu. Karena kenceng banget energi berani dan memimpinnya di sini. Kayak gitu. Jadi itu bagusnya. Tinggal kamu belajar aja menahan atau mengelola segala emosi dan kenekatan kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih pile ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 4, kita akan lihat bareng-bareng tipe wanita seperti apakah kamu. Ada Four of Pentacles. Oke. Jadi di kartu ini yang bisa kurasakan adalah kamu tipe wanita yang sering memendam perasaan. Jadi kamu tidak gampang membiarkan orang lain mengerti emosi kamu. Terutama kalau kamu lagi menghadapi emosi yang negatif seperti marah, kecewa, sedih, dan sebagainya. Kamu merasa harus skip itu sendirian daripada orang lain tahu. Kamu ngerasa malu atau ngerasa nanti aku direndahkan karena aku lagi down kayak gitu. Kita akan lihat lagi penjelasnya apa. Ada Page of Pentacles, The World, Queen of Pentacles, ada Nine of Wands. Oke. Jadi meskipun kamu ini sering memendam perasaan, nggak gampang mengungkapkan perasaan kamu, baik itu positif atau negatif, ada banyak hal mengenai kamu yang di sini positif. Jadi di sini ada Page of Pentacles. Kamu tipe wanita yang selalu ingin belajar hal-hal baru, selalu ingin bisa mandiri dengan usaha kamu sendiri, kayak gitu. Jadi kamu di sini banyak di antara teman-teman di sini yang mengejar pendidikan. Buat kamu pendidikan itu penting, baik formal maupun informal. Karena buat kamu memperkaya diri dengan berbagai ilmu itu adalah sumber kebahagiaan, akan memperkaya diri kamu juga, nggak hanya memperkaya finansial ya, tapi memperkaya batin kamu. Jiwa kamu bahagia ketika kamu punya banyak informasi dan pengetahuan apapun itu. Mulai dari sains kah, atau kamu ingin belajar memasak, apapun itu, desain grafis dan sebagainya. Karena selain bisa ilmu-ilmu itu bisa menambah finansial kamu, kamunya memang happy untuk mengejar edukasi, ya. Lalu di sini ada The World yang menandakan bahwa kamu ini sudah sampai di titik nyaman dengan diri kamu, nyaman dengan fisik kamu seperti apapun itu, nyaman dengan apapun yang kamu lakukan sekarang. Jadi meskipun katakanlah di luar sana ada orang-orang yang membicarakan hal negatif tentang kamu, selama kamu yakin kamu tidak mengganggu mereka, kamu tidak melakukan hal buruk dengan mereka, kamu nggak terlalu memusingkan hal itu. Karena di sini fokus kamu adalah diri kamu. Jadi seperti apapun fisik kamu, walaupun kamu sadar mungkin fisik kamu nggak seindah para model atau para artis, tapi kamu berbahagia dengan itu. Kamu sudah sangat percaya diri, gitu. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Di sini lebih kepada kamu sepertinya yang paling keibuan ya dari semua pile ini. Kamu yang paling keibuan. Mungkin sekarang ada yang sudah kelihatan, ada yang belum, tapi akan semakin kelihatan ketika nanti kamu sudah menikah dan sudah punya anak terutama. Fokus kamu nanti akan menjadi perempuan yang fokus di anak-anak. Jadi prioritas utama kamu setelah menikah dan punya anak nanti adalah anak-anak kamu.
sebisa mungkin kamu akan mengupayakan banyak hal supaya anak-anak kamu nih bahagia bersama dengan kamu. Dan bahagia ini gak hanya mengenai kamu kasih uang-uang, tapi juga bagaimana kamu memenuhi cinta ke mereka, memberi mereka pelukan, memasakkan masakan yang enak-enak buat mereka, seperti itu. Apakah kamu nanti akan menjadi ibu rumah tangga atau bekerja? Dua-duanya sangat mungkin bisa. Kalau kamu menjadi ibu rumah tangga, kamu akan menjadi ibu rumah tangga yang benar-benar mendedikasikan waktu dan energi buat keluarga kecil kamu. Kalau kamu menjadi ibu yang bekerja atau punya bisnis, kamu tetap akan punya energi lebih untuk membahagiakan keluarga kamu ini. Entah kamu bangun lebih pagi, membuatkan mereka sarapan yang sehat, bikin bekal buat sekolah anak kamu atau suami dan sebagainya. Jadi sentuhan kasih sayang kamu itu tetap terasa, perhatian kamu tetap kamu curahkan gitu. Jadi waktunya nggak habis hanya untuk bekerja dan bekerja, tapi juga buat keluarga kamu, kayak gitu. Penuh kasih sayang di sini, paling keibuan di antara yang lain-lain, paling yang lain kayak gitu ya. Ada Nine of Wands di sini. Jadi jika nanti tiba masanya kamu memang akan sangat sibuk dengan segala pendidikan kamu, atau bisa juga pekerjaan kamu, dan mungkin nanti setelah kamu menikah, jangan lupa untuk me time atau beristirahat sejenak dari segala rutinitas kamu, karena kamu juga harus ingat walaupun prioritas kamu adalah keluarga dan anak-anak, kamu tetap juga harus mendapatkan perhatian gitu. Jadi jangan ragu untuk memanjakan diri kamu sekali waktu ke salon kayak atau spa atau yang bagaimana, karena kecenderungannya di sini kamu lebih fokus ke orang yang kamu sayang, sehingga kadang kamu lupa untuk peduli dengan diri kamu. Terutama lagi kalau kamu tipe yang seperti aku bilang tadi, sering memendam perasaan. Ingat ya, kalau misalnya kamu memang kecewa dengan seseorang, ungkapkan aja di waktu yang tepat gitu. Kalau kamu marah, setelah marah kamu reda, ya ungkapkan ke orang ini kenapa kamu marah. Begitu juga kalau kamu bangga dengan seseorang, kamu bilang, aku bangga sama kamu karena apa, aku sayang sama kamu karena apa, kayak gitu sih. Jadi bebaskan diri kamu untuk lebih bisa berekspresi mengenai apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file keempat, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.